Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pemirsa dengan Rina di program Smart Talk yang menghadirkan pembahasan dan juga mengulik seputar 7 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. Dan hari ini pembahasan kita luar biasa sekali, yang mana setiap orang tentu ingin bekerja gitu ya dengan perasaan yang tenang dan juga nyaman. Namun maksud kami bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang bekerja dengan penghasilan yang tidak tetap gitu ya, dengan juga resiko kecelakaan kerja yang juga tinggi, tentu ingin bekerja tidak di bawah kekhawatiran. Dan pemerintah Kabupaten Tabalong melalui salah satu program prioritasnya yaitu adanya menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kita singkat hingga akhir dialog kita di Smart Talk kali ini adalah Jamsosnaker, yaitu bagi pekerja rentan. Wah, ini luar biasa sekali nih pemirsa, buat Anda yang saat ini tengah menyaksikan wajib menyimak dialog kita pada kesempatan kali ini, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang juga menjadi bagian dari 7 program prioritas Tabalong Smart. Dan sudah hadir bersama Rina ini beliau yang akan membahas perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, Ibu Rodatul Jannah. Luar biasa sekali. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bisa lebih mendekat ke mic. Oke. Nih kita akan membahas nih siapa sebenarnya yang termasuk Bu ya di pekerja rentan yang akan kita bahas ini, dan ini bagaimana bisa mendapatkannya nih sepekerja rentan ini, mengakses mekanisme dan lain sebagainya akan kita bahas Bu ya. Namun sebelumnya Rina penasaran nih Bu, kenapa pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini yang termasuk dalam 7 program prioritas Bupati Pemkab kita nih meluncurkan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini apa yang melatar belakangnya ini Bu? Ya jelas seperti kita ketahui bersama ya Mbak, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini merupakan salah satu dari 7 program prioritas Tabalong Pasti Sehat, yang selain di Dinas Kesehatan ada home care, kan ada biaya gratis untuk pendampingan pasien. Nah satunya lagi adalah jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Jadi ini karena ini merupakan 7 program prioritas, kita perlu mendukung. Dan kenapa jadi perlu kita memberikan perlindungan kepada kawan-kawan kita pekerja rentan? Itu pertama karena di tahun 2024 sebelumnya pun sampai masyarakat kita masih banyak yang belum terlindungi untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pekerja rentan. Kalau kawan-kawan kita di perusahaan kan, yang bekerja di perusahaan itu yang wajib membayarkan itu adalah perusahaannya. Jadi bagi kawan-kawan kita yang termasuk di pekerja rentan itu adalah tidak mendapatkan upah. Artinya kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan upah, tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah itulah yang perlu kita bantu, kita perlu kita lindungi. Kemudian juga tingginya resiko kecelakaan kerja bagi kawan-kawan kita. Semua pekerjaan pasti punya risiko. Dalam hal ini pekerja rentan juga berisiko tinggi waktu melaksanakan tugas. Kemudian juga pemerintah juga harus memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakatnya, baik dari sektor pekerja formal maupun informal. Berarti bisa dikatakan bahwa sebelum adanya Jamsosnaker ini beberapa pekerja rentan belum ada perlindungan? Belum ada perlindungan karena kecuali bagi mereka yang bayar mandiri. Kalau bayar mandiri itu kan mereka bayar sendiri dengan punya kesadaran untuk mendaftarkan diri ikut dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu JKK, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Jadi melihat hal itu mungkin ya Pak Bupati dan Wakil Bupati melihat situasi dan kondisi seperti ini, sedangkan masyarakat kita mayoritas itu banyak yang petani. Nah itu termasuk dalam kategori pekerja rentan. Nah, itu. Oke. Selain petani Bu, apakah semua pekerja disebut rentan Bu? Iya, nah jadi
Jaminan sosial ketenagakerjaan ini kan kepesertaannya ada 2 jenis nih. Pertama adalah penerima upah, yang kedua adalah bukan penerima upah. Nah, pekerja rentan ini salah satu dari bukan penerima upah. Siapa sih pekerja rentan? Kebetulan kita juga sudah memiliki peraturan Bupati Tabalong nomor 5 tahun 2025 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Nah, ini di salah satu amanatnya di situ adalah kita pemerintah daerah memberikan bantuan iuran. Kepada siapa sih? Siapa sih yang dimaksud dengan pekerja rentan? Pekerja rentan itu adalah pekerja yang bekerja di informal, yang berisiko ekonomi, berisiko sosial, termasuk juga mereka yang masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Nah, itu yang disebut dengan pekerja rentan secara umum. Tapi di peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 itu menentukan pekerja rentan itu yang dibantu oleh pemerintah daerah itu ada 9 jenis pekerjaan. Jadi ada 9 jenis pekerjaan. Pertama itu ada pegiat agama, kemudian petani, pekebun, peternak, buruh tani, tukang ojek, buruh harian, kuli bangunan, dan juga pedagang kecil, termasuk juga tenaga kerja informal lainnya. Namun untuk tenaga kerja informal lainnya itu perlu dengan ditetapkan oleh keputusan Bupati. Seandainya, tapi saat ini 9 jenis pekerja ini pun belum semuanya habis kita bantu. Jadi memang kita fokuskan di situ, tapi juga kami saat ini sudah berproses juga untuk menetapkannya siapa sih yang termasuk tenaga kerja informal lainnya. Nah, di situ nanti disebutkan dengan SK Bupati menambah cakupan jenis pekerjaannya lebih luas. Nah, itu. Wow, menarik Bu. Jadi apa namanya ini didaftarkan atau inisiasi dari pemerintah? Jadi karena kita start mainnya itu kan di tahun 2025. Nah, itu kemarin sesuai dengan kesepakatan juga kemarin itu adalah kita dimulai mengambil dari data Silangkar. Prioritas masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Nah, pada saat itu waktu awal di 2025 itu kita Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong bersurat kepada SKPD terkait, misalnya petani kami ke Dinas Ketahanan Pangan untuk meminta data siapa sih yang petani yang ada di data di masing-masing SKPD. Kayak pedagang kami mintanya ke Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan. Kemudian kalau yang untuk Silangkar, karena kemarin prioritas adalah Silangkar dulu, kita mau Bapak Bupati inginnya Pak Silangkar dulu karena miskin itu lebih diprioritaskan, maka itu kemarin minta dengan Dinas Sosial dan juga Bapeda waktu itu ya. Jadi diminta dari data Silangkar, kita tarik langsung mana yang sudah mulai memenuhi persyaratan. Nah, itu langsung kita proses, kemudian dari Dinas Tenaga mengusulkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi apakah mereka termasuk kategori itu. Dan setelah itu BPJS akan bersurat ke kami, ini nama-nama calon peserta penerima bantuan yang sudah diverifikasi dan valid. Nah, baru kita Dinas Tenaga Kerja khususnya kami di bidang hubungan industrial memproses pembuatan keputusan Bupati untuk penetapan daftar penerima bantuan iuran. Nah, kalau sudah dengan SK keluar ditetapkan, maka kami akan memproses melakukan pembayaran. Seperti itu. Ini apa namanya, kayaknya sebagian masyarakat kayaknya belum mengetahui Bu ya nih yang pekerja rentan yang termasuk siapa, mendapatkannya apa. Ya, kalau seiring jalan ya, kalau kemarin kan kita di awal, makanya di tahun 2025 itu kita sampai menetapkan 6 SK Bupati, 6 tahap, bertahap. Karena sambil proses, karena ini kan program baru dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, otomatis kita sambil jalan sambil mencari data. Mencari data siapa sih yang sasaran ini. Nah, kemarin kami terakhir itu sampai di sampai dengan SK yang tahap 6. Jadi di akhir-akhir tahun itu kita langsung terjun sosialisasi ke kecamatan. Nah, jadi di lewat kecamatan kemarin dikumpulkan kepala desa, maka diminta data dari kelurahan maupun dari desa. Nah, tapi waktu di 2025 kita belum maksimal karena memang kita programnya baru ya. Jadi kita belum menganggarkan secara khusus dana untuk yang sosialisasi, tapi di tahun 2026 ini kita sudah melaksanakan di 12 kecamatan. Sudah menyebar Bu ya? Menyebar sudah. Jadi saat ini juga kita sudah
menjadi menyepakati dengan kawan-kawan di desa maupun di kelurahan itu yang menangani itu rata-rata itu adalah kasih pelayanan kalau di desa. Jadi mereka yang menghimpun data, mungkin kalau kepala desa mungkin mengumpul dari RT-RT-nya, warga RT, nanti RT mengusulkan sesuai dengan format yang kita sampaikan. Nanti dari desa atau kelurahan bersurat ke kami menyampaikan daftar calon penerima bantuan yang sudah memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan bupati itu. Jadi mekanismenya seperti itu Bu ya, Iya. pendaftarannya. Oke. Nih manfaat perlindungan bagi pekerja rentannya ini apa Bu? Apakah bisa dirasakan keluarganya juga atau hanya si penerima? Iya, nah jadi kalau manfaatnya ini kan kita yang kita berikan bantuan iuran dari pemerintah daerah itu adalah JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu bisa ada kemungkinan si pesertanya sendiri, bisa juga ahli waris. Kenapa jadikan misalnya seperti itu? Kalau kecelakaan kerja kan berarti pesertanya masih dalam kondisi hidup, artinya mengalami kecelakaan. Apabila dia mendapatkan kecelakaan, tapi sebenarnya jauhkan bala ya, jangan sampai di kecelakaan kita, tapi karena itu memang kita cover, ada kemungkinan setiap pekerjaan tadi berisiko, ada kemungkinan dia mendapatkan kecelakaan kerja, maka dia akan dibiayai dengan kelas 1 di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu dibiayai sampai sembuh. Wah. Cuma yang perlu juga di masyarakat ketahui, jangan sampai misalnya ini karena harus ke paling tidak pelayanan kesehatan yang ada, misalnya di desa puskesmas. Jadi harus nggak bisa misalnya kalau jatuh atau misalnya patah waktu itu langsung dibawa ke tukang urut atau apa. Nah itu harus pertama sekali itu adalah di rumah sakit, di paskes ya, fasilitas kesehatan ya, baik itu di puskes atau kalau memang puskes libur tutup Sabtu hari Minggu misalnya kejadiannya, paling tidak ada mungkin bidan desa yang bisa menyatakan dia kecelakaan, langsung nanti akan diarahkan untuk ke rumah sakit Badarudin misalnya. Itu lumayan sampai hari ini yang sudah menerima untuk jaminan kecelakaan kerja oleh pesertanya itu ada 8 kasus untuk dari tahun 2026. Ada 8 kasus kecelakaan kerja yang sudah tercover. Nah kemudian kalau jaminan kematian tadi manfaatnya ya mohon maaf yang menerima adalah ahli waris. Iya sih Bu. Nah itu sih, tapi dengan menerimanya ahli waris kan kalau biasanya kita kalau apalagi mohon maaf juga kalau masyarakat kita yang miskin ekstrim atau rentan miskin tadi itu kehilangan tulang punggung keluarga itu kan luar biasa, memberikan dampak bagi keluarga. Nah dengan adanya diberikan jaminan kematian ini, mereka ada 2 kemungkinan ya mendapatkan manfaatnya, ada yang 10 juta, ada yang 42 juta. Jadi kalau yang 10 juta itu kalau kepesertaannya belum sampai 3 bulan lebih. Nah maka yang diberikan biaya pemakaman. Tapi apabila sudah melewati 3 bulan kita membayarkan, si peserta meninggal, maka ahli warisnya akan mendapatkan 42 juta rupiah. Oke, itu yang jaminan kematian. Kalau yang kecelakaan kerja tadi, kalau yang si pesertanya maka sampai sembuh berapapun biayanya. Wow. Asalkan tetap dengan fasilitas kesehatan. Iya. Dengan catatan itu Bu ya. Dengan catatan itu. Jadi kalau menurut data dari BPJS itu ada yang sampai lebih dari 1 M tetap dibayar sampai sembuh. Misalnya mereka juga waktu kecelakaan kerja kan tidak bisa bekerja mungkin 3 bulan atau berapa bulan, dia juga mendapatkan upah, artinya dapatkan gaji sesuai dengan, karena ini klasifikasinya ini adalah bukan penerima upah rentan, maka maksimal itu dianggap rata-rata 1 juta. Jadi dia kalau misalnya sakit 3 bulan tidak bisa bekerja setelah kecelakaan kan mungkin perlu pemulihan yang istirahat di rumah, maka dia akan mendapatkan 1 juta per bulan. Dengan catatan ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan catatan dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja rentan. Itu kalau hanya meninggal kecelakaan kerja itu akan mendapatkan 70 juta rupiah. Tambah plus beasiswa untuk 2 orang anak dari TK sampai dengan perguruan tinggi, kurang lebih itu 174 juta. Jadi untuk saat ini memang kita untuk yang jaminan kematian juga dapat beasiswa untuk anak, tetapi setelah kepesertaannya itu 3 tahun.
Oh. Nah, kalau saat ini kita sudah mulai membayar itu adalah 2025, 2027, 2028. Kemungkinan 2028 itu kok, tapi sebenarnya memang agak sedih sih kan, harus meninggal dulu kan baru mendapatkan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan, kemungkinan di 2028 nanti kalau ada yang meninggal nanti dengan beasiswa anak. Karena sudah melewati kepesertaan 3 tahun sepanjang tadi dengan catatan terus kita bayarkan tiap tahun. Terperhatikan sampai begitu Bu ya? Iya, sampai sebegitu detailnya. Nah ini juga perlu diketahui informasi juga bagi masyarakat Tabalong, sampai saat ini dari Januari sampai Juni klaim kejaminan kematian itu sudah 3,5 M BPJS membayarkan ke warga kita. Luar biasa. Nah, jadi di program ini secara tidak langsung kita memberikan tabungan bagi masyarakat Tabalong yang tercover di bantuan yuran ini 42 juta, kalau dia meninggal minimal 10 juta. Itu kalau meninggalnya kematian biasa ya, misalnya sakit apa. Nah, tapi kalau meninggal tadi gara-gara kecelakaan kerja maka Berbeda, 70 ya? juta. Oke, tapi apakah realisasi atau target dari Disnaker terpenuhi Bu sampai 2026? Ini masih Agustus kalau kita tapping ini Bu ya. Jadi kemarin kita di 2025 itu sudah membayarkan 24.800 pekerja rentan. Nah, alhamdulillah karena ini merupakan program prioritas, jadi Pak Bupati betul-betul bersama dengan Pak Wakil Bupati betul-betul intens lah ibaratnya ini memperjuangkan. Dan kemarin di tahun ini kita di 2026 nih Pagunya itu mendaftarkan untuk membayarkan untuk 28.714, jadi kurang lebih hampir 4.000 penambahannya dari tahun 2028. Dan alhamdulillahnya lagi Pak Bupati juga kami kemarin mengusulkan di perubahan ya menambahkan 5.000 rencana, tetapi beliau luar biasa mungkin melihat manfaat juga bagi masyarakat dan masyarakat juga sudah merasakan langsung dari program ini, maka kami usulkan ini penambahan 11.286 calon peserta di tahun ini Bu ya? Di tahun ini, dan mudah-mudahan itu tercapai nanti 40.000 di akhir tahun kita sudah membayarkan, karena potensinya cukup banyak loh Mbak, juga dari data Sakernas, data BPS, dari BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk masyarakat rentan di Kabupaten Tabalong lumayan banyak, 77.589. Tapi 77.000 itu termasuk juga mereka yang usia sekolah. Jadi kalau usia sekolah kan udah bisa mendapatkan nih, karena syarat utama ini tadi adalah bekerja dulu. Kalau nggak bekerja tidak bisa. Tapi pekerja tadi sesuai dengan 9 jenis pekerjaan itu. Oke, jadi ada syarat dan ketentuan berlaku Bu ya. Wow, luar biasa. Ini masih banyak Bu pembahasan, tenang saja. Di keep dulu. Dan artinya bahwa pemerintah ini tidak hanya melindungi pekerja yang di kepesertaannya saja, tapi melindungi ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi hanya si pesertanya saja, tapi juga melindungi, mengcover sampai ke keluarga-keluarganya. Wow, luar biasa sekali. Bahkan sampai meninggal pun juga di-cover. Luar biasa. Nanti akan kami bahas masih banyak lagi dari tantangan dan juga keberlanjutan program ini seperti apa. Dan Rina penasaran, adakah kisah yang menerima manfaat dari jam sosnaker pekerja rentan ini seperti apa? Kan kami bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Talk. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Radatul Janah. Tadi sudah panjang lebar sekali di segmen pertama membahas siapa sih yang termasuk di pekerja rentan yang menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, dalam hal ini yang termasuk dalam 7 program prioritas Tabalong Pasti Sehat. Tadi sudah disampaikan ya, dan di segmen kedua kita akan mendengarkan dari tercapainya tadi ya, program-program. Tentu ada masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya, dan kita tidak menghadirkan sih ya masyarakat yang menerima langsung, tapi pasti ada cerita atau kisah nyata, pengalaman inspiratif pasti yang ingin didengarkan masyarakat nih Bu ya, dari yang Ibu terima ceritanya dan bisa disampaikan nih Bu kepada pemirsa. Kisah inspiratif pengalaman dari masyarakat yang menerima manfaat ini Bu, silakan Bu.
Sebenarnya banyak loh Mbak kisah Waduh. inspiratifnya, kalau kita jadi bisa bikin kita terharu. Ih. Cuma mungkin kita ambil beberapa, ada dua lah kita ambil dari Oke. jaminan kecelakaan kerja sama dengan jaminan kematian. Oke. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu kemarin di awal-awalnya itu di akhir tahun 2025 kejadiannya, karena tukang ojek online itu juga kita Termasuk. bayarkan. Oh, Nah, jadi oke. tukang ojek baik itu tukang ojek pengkolan atau tukang ojek yang di muka-muka gang, kalau memang sudah didaftarkan oleh RT ke desanya atau maupun ke lurahnya, insya Allah akan tercover kalau memenuhi persyaratan. Jadi tukang ojek online kemarin dia waktu itu dapat orderan mengantar makanan. Nah, kemudian dia mendapatkan mohon maaf juga ya, sebenarnya tidak ingin terjadi itu, tapi mendapat kecelakaan tunggal, jatuh. Nah, kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Badarudin. Nah, seharusnya dia membayar karena patah kemarin itu, harusnya operasi itu sekitar 30 juta rupiah. Nah, jadi alhamdulillah begitu disodorkan KTP di Rumah Sakit Badarudin itu sudah bisa membaca bahwa dia sudah termasuk warga yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan rentan oleh pemerintah daerah. Dari KTP dengan NIK sudah terbaca. Jadi kalau nanya kartu nggak ada kartunya. Karena saking banyaknya juga BPJS mungkin kewalahan juga kalau bikin cetak kartu. Satu data Bu ya. Satu data aja. Jadi kita ambil cukup dengan sodorkan KTP, maka Anda terlihat termasuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia kemarin seandainya mengeluarkan biaya sendiri itu kurang lebih 30 juta. Jadi ternyata gratis, sama sekali dapat diklaim, memenuhi persyaratan. Dia luar biasa, keluarganya terbantu. Nah, jadi kita terharu banget waktu itu juga. Seandainya itu tidak terkapar kan itu menjadi beban bagi seluruh anggota keluarganya, gimana cari uang dalam waktu cepat, karena tindakannya harus cepat. Kan kalau operasi itu tindakannya cepat, tidak bisa nanti nunggu uangnya. Nah, jadi alhamdulillah dengan sudah tercover jaminan, rumah sakit langsung memberikan pelayanan kepada yang mendapatkan kecelakaan kerja. Kemudian ada juga kemarin di Kecamatan Tanta ada itu ibu namanya Ibu Hayani, beliau adalah petani, kebetulan beliau janda dengan 3 orang anak. Nah, 2 orang anak sudah berkeluarga, 1 orang anak yang masih sekolah. Nah, waktu itu meninggal ibunya, otomatis adiknya tadi menjadi tanggung jawab si kakak kan. Nah, jadi alhamdulillah dengan mendapatkan santunan 42 juta, jadi oleh si kakak mau membuka usaha yang asalnya ibu rumah tangga biasa, mau usaha dengan dana 42 juta dan sebagiannya lagi Bu, bahwa itu akan dia tabungkan untuk si adik yang terakhir itu, si yang namanya kemarin itu ada Alia Najwa yang sekolah di SMKN 1 kelas 1 atau kelas 9. Nah, jadi itu ditabungkan untuk biayanya kuliah, kalau bisa sampai kuliah kata kakaknya disimpankan. Nah, jadi itu luar biasa banget manfaatnya. Dan itu cuma sekelumit kisah ya, karena yang sudah mendapatkan sampai hari ini kan kurang, kalau di 2026 aja sudah 90 orang yang sudah mendapatkan jaminan kematian. Nah, jadi luar biasa membantu masyarakat kita. Dari kehilangan tulang punggung keluarga tadi bisa teratasi dengan, walaupun tidak bisa menggantikan sosoknya ya, betul. tapi paling tidak ini membantu meringankan beban seluruh anggota keluarga. Nah, itu sih yang luar biasanya program ini. Berarti makna terbesarnya adalah tidak hanya dirasakan si pekerjanya saja Bu ya, tapi keluarganya. Ada makna besar berarti Bu ya, dari pemerintah meluncurkan program ini sampai sebegitu perhatiannya, begitukah Bu? Iya, makanya kan Pak Bupati semangat banget mau nambah terus. Tapi mudah-mudahan, tapi sesuai ketentuan ya, kita kan menganggarkan tiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, tapi karena ini untuk prioritasnya adalah untuk masyarakat luar biasa, mungkin pelan-pelan Bu ya? Pelan-pelan, bertahap lah, mudah-mudahan bisa kita sesuai dengan potensi itu kan sekitar 77.000, potong yang usia sekolah anggaplah sekitar 50.000. Nah, ini kan tahun ini dengan dana perubahan nanti 40.000, 10.000 lagi, kira-kira sebelum Pak Bupati berakhir juga sudah tuntas lah program. Dan kayaknya ini lebih Bu ya? Bisa melebihi. Kalau melihat dari manfaatnya ya, iya, luar biasa dirasakannya. Saat ini aja kan sudah terlihat, kita membayarkan di tahun 2026 sampai Agustus ini 3,5 M. Wow. Membayarkan iurannya ya 16.800 satu orang.
atau jaminan kematiannya itu 6.800, jaminan kecelakaan kerjanya 10.000, jadi 16.800. Sedangkan biaya klaim santunan yang sudah dikeluarkan BPJS sampai Juni sudah 3,5 M. Berarti sudah melebihi dari yang kita bayarkan di per Juni, surplus. Artinya manfaatnya tadi luar biasa itu. Oke. Tapi Bu, tentu berjalan pasti tidak mulus Bu ya. Pasti ada yang dihadapi walaupun ini baru 2 tahun ke Bu? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun Bu ya. 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah ya. Kepemimpinan Bupati dan programnya pun baru, pasti ada tantangan nih Bu, bisa ceritakan nih Bu kepada kami. Wih, luar biasa kalau tantangan ya, kalau berbicara tantangan. Khususnya waktu di awal-awal. Waktu di awal-awal program kita memang, makanya kemarin kita belum data siap. Alhamdulillahnya ya Kabupaten Tabalong punya data silangkar. Iya yang sih. di Bapeda itu yang bikin kita cepat bisa membayarkan waktu itu di start mulainya bulan Februari 2025. Itu kita bayarkan di tahap 1 itu 8.500 orang yang miskin diambil data silangkar. Makanya banyak kemarin masyarakat yang tidak tahu bahwa dirinya sudah dibayarkan. Tiba-tiba dapat. Nah itu luar biasa banget kemarin juga. Nah tantangan yang terberat yaitu tadi pendataan. Kenapa, Tapi Bu? seiring waktu pendataan ini sudah terbantu dengan kita koordinasi dengan kecamatan, dengan aparat desa dan kepala desa, dan kita kan sudah menunjuk kasih pelayanan ataupun kasih kasih kesra. Itu kalau di kecamatan kasih kesra yang kita minta bantuannya untuk dalam hal pendataan verifikasi. Nah itu verifikasi awal kan dari aparat desa dulu, dari desa atau kelurahan, nanti lanjut kecamatan, nanti dari kami lanjut lagi terakhir di BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini perlu ada database saya. Kami Dinas Naker perlu database. Jadi masyarakat khususnya aparat desa ataupun kepala desa ataupun kelurahan usulkan terus kalau memang ada lagi warganya yang tertinggal. Sampaikan ke kami, nanti tidak bisa terbayarkan di tahun ini karena kuota kita terbatas, maka di tahun depan menjadi bank data kami untuk penambahan. Nah itu perlu dukungan dari kawan-kawan SKPD, desa dan kelurahan. Kemudian tantangannya juga yang cukup kalau begitu klaim ya, baru misalnya ada peserta yang meninggal, klaimnya itu kan karena lumayan lah persyaratan yang dari BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya tidak begitu susah juga kalau memang sudah ada. Nah sayangnya kan di masyarakat kita minimal kan mereka adalah pertama dulu surat keterangan kematian dari desa telura, nanti dilanjutkan diurus dengan akta kematian dari Disduk Capil. Ya di fotokopi KTP ahli waris, KTP yang meninggal, nah itu khusus jamin kematian ya. Kemudian cuma ya tadi tantangannya tadi masyarakat kita tidak semuanya yang nikahnya legal. Kan masih ada yang nikah siri. Nah jadi kalau nikah siri itu yang banyak menjadi hambatan juga dalam proses pengklaiman ya, khususnya proses pengklaiman itu mereka harus melakukan sidang isbat di pengadilan agama untuk mendapatkan buku nikah. Tapi untungnya untuk pengklaiman jaminan kematian ini tidak berbatas waktu. Sampai secepatnya dia bisa memenuhi persyaratan. Artinya bisanya 6 bulan. Cuma kalau lambat mengurusnya, lambat melengkapinya, otomatis lambat juga mendapatkan santunan. Sayang uangnya kan. Kalau bisa digunakan tadi untuk buka usaha, untuk anak sekolah. Nah itu sih kalau bisa ya masyarakat. Dan tapi alhamdulillahnya ya yang terkait yang ini tadi kita dibantu oleh kawan-kawan kita di pendamping desa dari dinas sosial. Nah itu dan juga dibantu oleh kasih pelayanan di desa maupun di kelurahan yang mendampingi si ahli waris untuk melengkapi. Karena harus dibantu. Kalau nggak dibantu masyarakat kita kan misalnya yang jauh-jauh belum pernah ke Tanjung berurusan. Nah jadi memang perlu kesabaran. Itu sih yang jadi tantangan juga buat kami. Makanya nanti harapan kami dengan misalnya tadi tapi bantuan dari kawan-kawan desa ya. Artinya dari data yang sudah kami sampaikan, ini loh warga pian yang dibayarkan. Harapan kami dari kawan-kawan di aparat desa ini bisa sudah menginventarisir dari warganya itu, diinventarisir, didata, diidentifikasi mana yang nikah siri. Nah kan itu lebih memudahkan sebenarnya agar segera mereka sidang isbat, jangan menunggu
baru ada meninggal baru sidang. Nah, artinya kita sudah dan itu juga menjadikan taat juga kan dengan Ya, aturan, betul, artinya betul. melegalkan pernikahannya lebih mudah kalau orangnya masih hidup. Artinya suami istri masih hidup Ya, kan ya, lebih ya. mudah untuk melakukan sidang isbat untuk mendapatkan buku nikah. Jadi kami harapannya itu ada inventarisir dari kawan-kawan aparat desa untuk menginventarisir calon yang peserta yang sudah menerima ini, yang sudah kita daftarkan, mana-mana yang nikah siri. Nah, nanti kan bisa dibantu, misalnya kita upayakan kegiatan nikah massal di satu kecamatan, misalnya yang peserta yang BPJS itu sih kalau keinginan kami lah, ibaratnya ide, mudah-mudahan didukung kawan-kawan, tapi itu perlahan lah. Karena memang kita memahami juga kesibukan kawan-kawan, tidak semuanya itu aja yang dikerjakan, tapi ini kalau tidak didukung oleh kawan-kawan semua, kada bakalan jalan program ini. Jadi ini ketergantungan juga dengan SKPD lain. Iya, dengan tidak bisa sendiri di tidak Snaker, bisa Bu, ya? sendiri di Snaker. Itu sih yang jelas. Oke, jadi tantangan ada, solusi juga ada, Bu ya? Iya. Dari pendataan tadi masyarakat kayaknya kurang info atau Iya, kurang apa, Bu ya? Ada kan kami di tahun 2026 tadi kan kami sudah dengan sosialisasi langsung ke semua aparat desa Ya, yang ya, ada ya. di kecamatan. Nah, kalau tahun 2025 kami sambil jalan aja sosialisasi. Kalau itu kemarin fokus dari Januari, Februari kami udah langsung start sosialisasi supaya mengusulkan, dan sampai hari ini pengusulan dari kawan-kawan di desa maupun kelurahan dari kecamatan itu sudah 21.000 sekian. Wow. Yang untuk mengcover yang kita ada kuota 11.286. Tapi 21.000 itu kalau sudah diverifikasi ada kemungkinan cuma dapatnya 50%. Karena ada yang tidak valid, usianya lewat. Kan waktu didaftarkan oleh kawan-kawan di aparat desa mungkin usianya baru 64, 9 bulan. Karena kita by proses kan menunggu nanti sudah kelewatan. Tapi umurnya. ngomong-ngomong usia, Bu, dari berapa nih bisa membuat? Usianya dari umur 18 tahun sudah ber-KTP, dan syaratnya itu KTP Tabalong ya. Jadi kita tidak memberikan bantuan iuran kepada yang bukan masyarakat Tabalong. Iya, dibuktikan dengan KTP sampai usia maksimal tuh 65 tahun itu bisa diberikan kita bayarkan. Oke. Mengurus dokumen tadi, Bu ya, Iya, mendaftarkan. mendaftarkan. Jadi itu tadi kan diusulan aja dari usulan dari desa. Betul. Dengan nomor NIK-nya, nama ibu kandung, apa segala lengkap kita sampaikan ke BPJS, verifikasi, kita buatkan SK, kita bayarkan. Jadi mereka terlindungi itu dari sejak kita membayarkan ya. Nah, mungkin itu perlu juga informasi ke masyarakat. Kalau 65 baru diurus? Nah, bisa kemungkinan, makanya jadi yang usulan dari kawan-kawan di desa maupun kelurahan, karena ini kita by proses ya, nggak bisa langsung semuanya, jadi data ini harus diverifikasi. Nah, itu perlu membutuhkan waktu. Jadi makanya kami pesan dengan kawan-kawan di aparat desa maupun kelurahan bahwa kalau meminta data kepada masyarakat, sampaikan ini adalah calon penerima bantuan. Jangan diberikan penerima gitu penerima ya? bantuan. Nah, kalau masyarakat kan biasanya penerima bantuan mau cari mana bantuannya, Iya, mana yang dihadangi biasanya. Nah, dihadangi. Nah, jadi nanti nih calon, artinya apabila sudah dibayarkan oleh pemerintah Tabalong dari kami di Snaker, maka itu sejak tanggal BPJS menerima pembayaran kita, sejak hari itu mereka dilindungi. Walaupun hari ini kita masukkan, malam nanti misalnya mati, meninggal, maka dia akan mendapatkan 10 juta biaya pemakaman. Nah, jadi sejak startnya dari kita bayarkan ya, bukan dari sejak di data calon. Itu belum lagi. Masih proses. Nah, itu perlu diketahui juga oleh masyarakat. Iya, dan harus menjadi catatan nih buat yang pemerintahan di desa, aparat-aparat di desa agar menginformasikan yang nanti miss informasi, Bu. Iya, makanya kata kami harus disampaikan bahwa ini calon penerima bantuan, jangan penerima bantuan. Nanti betul. jadi bumerang buat kawan-kawan juga. Gitu. Ditagih gitu. Oke. Ini panjang sekali, Bu. Tapi target pasti ini masih berjalan 5 tahun kepemimpinan, masih ada beberapa tahun lagi, Bu ya. Tapi target ke depan apa sih, Bu, untuk keberlanjutan program ini, Bu? Kalau target mungkin kita sesuai dengan yang potensinya ya. Target tuh kalau kami menargetkan mungkin 50.000. Wow. 50.000 pekerja, dan mudah-mudahan sisa waktu 3 tahun ini kita bisa menyelesaikan 50.000 masyarakat yang pekerja rentan bisa terlindungi. Itu sih.
yang keinginan kita dan keinginan semua ya, keinginan Pak Bupati apalagi itu. Beliau kan pengen semua. Seandainya, tapi tadi kan karena ada persyaratan, jadi tidak bisa semua warga Tabalong mendapatkan bantuan iuran. Ini juga perlu diinformasikan. Jadi jangan sampai kenapa aku nggak dapat, dia dapat. Nah karena memang ada persyaratannya tadi, pekerjaannya tadi yang 9 jenis pekerjaan, jadi tidak semua bisa dibayarkan. Tapi ada kerjasama nggak sih Bu, misalnya ada pihak lain kah yang nantinya misalnya nih Bu? Saat ini sudah, jadi kami di tahun 2025 dan 2026 ini sudah ada mengeluarkan surat edaran Bupati Tabalong terkait untuk bantu kawan-kawan dari perusahaan bisa memberikan bantuan iuran juga tapi melalui dana CSR-nya. Nah, jadi paling tidak masyarakat di sekitar perusahaannya itu bisa dibantu dibayarkan selain yang kita bayarkan. Di luar dari itu. Di luar yang pada kita bayarkan. Tapi adakah kemungkinan double yang diusulkan? Ada kemungkinan double oleh warga, mungkin dapat datanya. Tapi karena begitu di saat NIK dicantumkan waktu verifikasi, nanti terlihat kalau memang dia sudah dibayarkan kita, terlihat otomatis nggak bisa. Jadi tidak ada kemungkinan kita bayar double, satu orang dari dana CSR, dari dana kita pemerintah daerah enggak. Karena tadi sudah satu data by name by address tadi kan lengkap itunya. Nah surat edaran ke perusahaan itu, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Ada 3 perusahaan saat ini yang sudah membayarkan masyarakat sekitar perusahaannya. Pertama itu Pitikon sebanyak 300 orang, kemudian PT Putra Perkasa Abadi itu sudah 300 orang juga, dan juga John Lin Baratama. Jadi yang alhamdulillah di sekitar. Nah, harapan kita ke depannya nanti semua perusahaan bisa menggunakan dana CSR-nya untuk membantu mempercepat capaian OCJ kita, Universal Corporate Jam Sostek. Kalau itu tercapai kan luar biasa juga bagi Kabupaten Tabalong terkait ini. Nah jadi harapannya sih alhamdulillah kerjasama itu ada. Nah kemudian kalau dengan SKPD jelas, dengan aparat desa jelas, kita terus harus ditingkatkan kerjasamanya terkait ini. Luar biasa sekali, menjadi catatan juga nih buat masyarakat, dan informasinya nih harus di cross check betul-betul Bu ya, tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah kebetulan kami ada juga punya inovasi Lakatan Manis, layanan bagi pekerja rentan yang aman dan protektif. Sementara ini kami baru menggunakan by link, jadi kawan-kawan di desa itu dimudahkan, tidak perlu datang mengantar berkas usulannya, mereka cukup dengan masukkan di link, nanti kami proses, kami sampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan, dan alhamdulillahnya nanti di perubahan ini kebetulan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong memiliki juga website Smartnaker. Nantinya nih di perubahan ini akan ada fitur untuk khusus Lakatan Manis untuk layanan bagi pekerja rentan yang aman dan protektif. Nantinya aparat desa itu cukup menginput, mereka satu-satu nanti jadi admin. Jadi cukup menginput, sudah terbaca. Ada laporan kematian, ada laporan kecelakaan kerja, langsung. Ada pertanyaan, ada pengaduan, langsung. Mudah-mudahan nanti harapannya di perubahan ini bisa tercapai, lebih memudahkan lagi masyarakat Tabalong. Jadi di situ admin bisa melihat, berapa sih sudah yang meninggal, berapa sudah jumlah klaimnya. Tahu, terbaca dengan itu. Jadi sementara ini juga sudah lumayan dengan link, dan juga kami ada grup WhatsApp. Semua kasih pelayanan desa, kasih ke ekstra kecamatan jadi satu di WhatsApp itu. Jadi dari situ mereka memberitahukan setiap saat ada yang meninggal. Info cepat tanggap. Cepat tanggap. Jadi kami juga langsung share langsung ke BPJS Ketenagakerjaan supaya cepat diberitahukan. Karena kenapa jadi kita cepat memberitahukan, supaya kita tidak membayarkan orang yang meninggal. Iya sih. Dan kita bisa mengganti segera masyarakat yang database kita tadi yang memerlukan tadi, yang belum kita bayarkan. Luar biasa nih, digitalisasi semuanya mencakup Bu ya. Luar biasa sekali. Terakhir nih Bu, pesan dan juga harapan terutama bagi masyarakat yang misalnya betul-betul ingin ataupun akan mendapatkan program bantuan ini, silakan Ibu. Kalau apa saran buat masyarakat Kabupaten Tabalong yang belum, misalnya mereka tadi termasuk yang pekerja rentan tadi, pegiat agama, petani, peternak sampai 9 jenis pekerjaan itu, mereka belum mendapatkan bantuan iuran ini, silahkan datang pertama dulu mungkin langsung ke RT
Atau bisa juga langsung ke desa. Saya belum mendapatkan, saya memenuhi persyaratan ini, nanti desa yang akan mengusulkan. Wow. Itu sih Iya. yang harus segera masyarakat Tabalong bisa tindak lanjuti bagi mereka yang belum. Nah, tapi juga kami aparat desa, karena kita nih datanya, nah ini yang perlu diberitahu juga ke masyarakat juga, pekerjaan itu banyak data kita tidak terverifikasi karena pekerjaannya karena sesuai KTP. Aparatnya mana pendaftarkannya, kebanyakan kan kayak ibu rumah tangga, Ulun gitu, pengurus Bu. rumah tangga, otomatis kalau berdasarkan KTP dia tidak bisa didaftarkan untuk, padahal dia petani misalnya, padahal dia penurihan, Iya, karet, karet. berkebun misalnya. Jadi itulah fungsinya kawan-kawan di desa, makanya kami data itu lebih valid datang dari desa langsung. Artinya ketua RT dia tahu walaupun di KTP-nya dia adalah ibu rumah tangga, padahal dia bekerja di sawah, petani kan, kemudian atau pekebun atau yang menurih tadi tuh. Nah, itu maka diusulkan waktu di format kami itu adalah sebagai petani, jangan sebagai ibu rumah tangga. Otomatis diperip oleh BPJS tidak bisa masuk karena tidak memasuki kategori di 9 jenis pekerjaan. Dan misalnya Bu ada apakah terbatas satu rumah aja, satu orang aja? Tidak. Jadi apabila di rumah itu ada 3 orang yang bekerja sebagai petani, atau misalnya ada yang jadi tukang ojek di rumah tapi memenuhi usianya tadi 18 tahun, berKTP Tabalong, ada kemungkinan satu rumah tuh 3, 4 orang Bisa, Bu, yang ya? bisa, tidak ada membatasi. Karena sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, tapi juga menjadi catatan masyarakat juga, misalnya ada juga kemarin kita karena waktu 2025 itu menggunakan data Silangkar, kita ambil di Silangkar kan langsung ambil. Nah, ternyata ada yang meninggal kemarin. Begitu dia meninggal kan BPJS Ketenagakerjaan waktu setelah masukkan persyaratan klaim, mereka akan turun lapangan. Verifikasi lapangan. Iya. Ternyata si ibu itu kemarin beliau sudah lumpuh, sudah sakit duluan, baru meninggal. Jadi beliau sudah sakit duluan didaftarkan, kita kan tidak tahu tuh dia sakit, kita kan nggak tahu. Nah, ternyata begitu verifikasi lapangan beliau sudah sakit, maka itu tidak bisa mendapatkan santunan jaminan sayang, kematian. ya. Nah, jadi ini didaftarkan dia memang yang benar-benar bekerja. Nah, itu artinya bekerja yang di 9 jenis pekerjaan Yang itu. termasuk tadi, Bu, ya. Wah, luar biasa. Adakah lagi, Bu, pesan mungkin harapan mewakili pemerintah daerah Kabupaten Tabalong? Harapan kami wakil pemerintah Kabupaten Tabalong, mudah-mudahan anggaran dulu tersedia. Betul. Mudah-mudahan nanti walaupun dengan kita tahu sendiri ada efisiensi dan sebagainya. Betul. Mudah-mudahan ini Pak Bupati dan Wakil Bupati tetap memprioritaskan untuk masyarakat Tabalong terkait ini karena manfaatnya tadi luar biasa. Tanpa terasa kita tanpa sengaja memberikan tabungan 42 juta untuk orang yang didaftarkan, kan itu yang bikin kita semangat untuk membantu proses seperti memfasilitasi kawan-kawan, itu kami jadi semangat. Kemudian bagi masyarakat bisa kalau misalnya infonya kurang jelas, mungkin dari sini kurang tidak mendengar atau dari desa kurang jelas juga, silahkan datang langsung atau di grup Lakatan Manis itu kalau bagi apart, tapi bagi masyarakat silahkan datang ke kantor kami Dinas Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial, itu mau nanya-nanya silahkan, kami berikan penjelasan, kami bantu. Jadi misalnya ada juga dari komunitas, kemarin kan ojek online itu komunitas yang mengusulkan. Jadi dari komunitas ojek online yang ada di Kabupaten Tabalong mengajukan nama-nama daftar, kita verifikasi. Jadi tidak mesti harus dari desa. Cuma nanti begitu jadi SK, kawan-kawan yang masuk dengan itu tetap ke desanya datanya, kan bukan ke ojek online-nya. Iya sih, Nah, betul. yang perlu diketahui juga. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa. Ini bentuk perhatian dari pemerintah daerah kepada tidak hanya pekerja rentannya saja, tapi bagi keluarga juga mendapatkan perlindungan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Sudah luar biasa sekali nih. Semoga ada manfaatnya buat masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan. Amin. Sehat selalu Bu ya. Terima kasih Amin, sudah hadir. sama juga. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Ini patut Anda saksikan dan simak dan juga share gitu ya kepada keluarga, tetangga dan sebagainya untuk bisa memahami ini bersama ya, episode kali ini. Baik, kami pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Berjumpa lagi di episode lainnya di Smart Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.